Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kalian akan belajar tentang himpunan. Tapi sebelumnya, siapkan dulu buku catatan kalian. Catat hal-hal yang penting pada materi ini. Dan jangan lupa, kalian like, comment, and subscribe video ini ya. Oke, mari kita mulai belajar. Himpunan. Sebelumnya, coba kalian amati beberapa kumpulan benda atau objek berikut ini. Yang pertama, kumpulan tokoh kartun. Di sini contoh yang termasuk anggotanya ada Doraemon, SpongeBob, Jerry, dan sebagainya. Untuk yang kedua, ini adalah kumpulan bunga yang indah. Gambar yang ketiga itu adalah kumpulan hewan karnivora. Gambar yang keempat, ini adalah kumpulan makanan lezat. Gambar yang kelima, ini adalah kumpulan buah-buahan. Manakah yang termasuk himpunan di antara kelima kumpulan objek tersebut? Dan mana yang bukan himpunan? Untuk yang pertama, kumpulan tokoh kartun. Ini merupakan himpunan. Gambar yang kedua, kumpulan bunga yang indah. Ini bukan himpunan. Gambar yang ketiga, kumpulan hewan karnivora. Ini termasuk himpunan. Gambar yang keempat, kumpulan makanan yang enak. Ini bukan himpunan. Gambar yang keempat, kumpulan buah-buahan. Ini termasuk himpunan. Mungkin di benak kalian timbul pertanyaan, mengapa kumpulan tokoh kartun, kumpulan hewan karnivora, kumpulan buah-buahan termasuk himpunan, dan mengapa kumpulan bunga yang indah dan kumpulan makanan yang enak bukan merupakan himpunan? Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kalian harus tahu definisi dari himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek yang terdefinisi dengan jelas. Di sini, maksud terdefinisi dengan jelas adalah bisa dibedakan mana yang termasuk dalam anggotanya dan mana yang bukan anggotanya. Ibu jelaskan beberapa contoh yang tadi. Ibu ambil di sini kumpulan buah-buahan. Kenapa termasuk himpunan? Karena kita bisa membedakan yang termasuk anggotanya itu adalah contohnya di sini nanas, semangka, dan sebagainya. Dan kita juga bisa membedakan kalau kangkung itu bukan termasuk anggota dari kumpulan buah-buahan. Di sini kumpulan buah-buahan
bisa terdefinisi dengan jelas, maka termasuk himpunan. Mengapa kumpulan makanan yang lezat bukan himpunan? Karena di sini sebagai contoh kita mengambil bakso. Ada beberapa orang mengatakan bakso adalah makanan yang lezat, termasuk anggota kumpulan makanan yang lezat. Tetapi ada beberapa orang juga mengatakan bakso bukan makanan yang lezat. Jadi di sini kumpulan makanan yang lezat tidak dapat terdefinisi dengan jelas, sehingga kumpulan makanan yang lezat bukan termasuk himpunan. Cara penyajian himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan anggota himpunan. Contohnya, untuk lambang himpunan kita kasih nama dengan huruf kapital atau huruf besar. Di sini contohnya A itu adalah himpunan. Untuk anggotanya kita pakai kurung kurawal, kemudian masing-masing anggota kita pisahkan dengan tanda koma. Di sini himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 15. Itu cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota himpunan. Cara yang kedua, menuliskan sifat anggota himpunan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 17. Itu cara yang kedua dengan menuliskan sifat anggota himpunan. Cara yang ketiga untuk menyajikan himpunan yaitu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, di sini A adalah himpunan bilangan X dengan X kurang dari 17, X anggota bilangan asli ganjil. Kemudian coba kalian ingat pelajaran matematika sewaktu kalian di SD, yaitu beberapa contoh himpunan. Kalian sudah mengenal yang pertama, himpunan bilangan caca. Ditulis C, anggotanya 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini bilangan caca dimulai dari angka 0. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Ditulis biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf A besar. Anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Contoh himpunan yang berikutnya, himpunan bilangan bulat. Ditulis B besar. Anggotanya dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Yang keempat, himpunan bilangan genap positif. Ditulis GN. Anggotanya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kelima, himpunan bilangan ganjil positif. Ditulis G besar. Anggotanya 1, 3,
5, 7, dan seterusnya. Coba kalian ingat lagi untuk faktor. Di SD ya, di SD kalian sudah belajar faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Contohnya, faktor dari 4 itu siapa saja ya? Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 1, 4 juga bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 4. Berikutnya, faktor dari 5 adalah, ya betul, faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Kenapa? 5 bisa dibagi 1, 5 juga bisa dibagi 5. Masih mengingat bilangan prima? Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima: 2. Kenapa 2 bilangan prima? Karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, apalagi bilangan prima? Ya betul, 3. Kenapa 3 bilangan prima? Karena 3 juga memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. 5. 5 ini juga bilangan prima. Kenapa? Karena 5 ini juga memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Berikutnya 7. 7 ini juga tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7. Dan seterusnya. Jadi di sini himpunan yang keenam contohnya adalah himpunan bilangan prima. Biasanya ditulis P. Anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contoh soal. Nomor 1. Di antara kumpulan berikut, manakah yang merupakan himpunan? A. Kumpulan lukisan indah. B. Kumpulan bulan yang umurnya 29 hari. C. Kumpulan bilangan cacah kurang dari 10. Yang D. Kumpulan baju bagus. Yang mana ya? Ya betul, yang B dan yang C. Karena di sini yang B, kumpulan bulan yang umurnya 29 hari, bisa terdefinisi dengan jelas. Kita bisa menentukan yang termasuk anggotanya adalah bulan Februari. Dan kita bisa menentukan juga yang bukan anggotanya adalah Januari, Maret, dan seterusnya. Maka kumpulan bulan yang umurnya 29 hari ini himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Yang C juga himpunan. Kenapa? Yang C ini juga terdefinisi dengan jelas, yaitu kumpulan bilangan cacah kurang dari 10. Kita bisa menyebutkan anggotanya, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan kita juga bisa menentukan yang bukan anggotanya. Contohnya 10, 11, 12, dan seterusnya. Maka yang C, kumpulan bilangan cacah kurang dari 10 ini terdefinisi dengan jelas, sehingga termasuk
himpunan. Dan yang bukan himpunan, kumpulan lukisan indah dan kumpulan baju bagus itu bukan himpunan. Karena di sini indah dan bagus itu tidak terdefinisi dengan jelas. Lukisan yang indah itu yang bagaimana, baju yang bagus itu yang bagaimana, ini tidak terdefinisi dengan jelas. Contoh berikutnya, tuliskan semua anggota dari himpunan berikut. Yang A, B adalah kumpulan bilangan prima antara 2 dan 16. Di sini ada kata-kata antara. Kalau antara berarti batasnya tidak ikut walaupun memenuhi syarat. Tadi untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. 2 di sini bilangan prima, tetapi ini ada kata-kata antara sehingga 2 tidak ikut menjadi anggota. Sehingga dimulai dari angka 3, berikutnya 5, 7, 11, 13. Yang B, A itu adalah himpunan X dengan X kurang dari sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Bilangan asli berarti bilangan yang dimulai dari huruf 1. Dari angka 1, bukan huruf, dari angka 1. Di sini batasnya kurang dari sama dengan 5. Ini dibaca kurang dari sama dengan 5. Sehingga kita bisa menyebutkan anggotanya. Anggota A itu adalah mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini 5 sebagai batas ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Kurang dari sama dengan 5. Berikutnya C. C itu adalah himpunan X dengan 2. Kurang dari X, X kurang dari 15. X anggota bilangan ganjil. Maka anggotanya mulai dari angka 3. 5, 7, 9, 11, 13. Di sini 15 bilangan ganjil, tetapi di sini angka 15 di sini tidak ada tanda sama dengan. Sehingga 15 sebagai batas tidak ikut ke dalam anggotanya. Yang D, X. D adalah himpunan X dengan 3 kurang dari X. X kurang dari sama dengan 13. X anggota bilangan prima. Maka anggota D itu sama dengan 5, 7, 11, dan 13. Ini 3 termasuk bilangan prima, tetapi 3 di sini tidak ada tanda sama dengan untuk batasnya di sini. Maka 3 tidak ikut sebagai anggota. Dan di sini untuk 13 bilangan prima. Dan di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya di sini. Maka batasnya yaitu 13 ikut dalam anggota. Contoh soal berikutnya. P sama dengan himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 5. Di sini dilihat kata-katanya ada antara negatif 3 dan 5. Kalau ada kata-kata antara, batasnya di sini tidak ikut. Walaupun memenuhi syaratnya sebagai bilangan bulat. Nyatakan himpunan tersebut A dengan mendaftar anggotanya. Jadi di sini dimulai dari angka negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Batasnya di sini tidak ikut.
Yang B, dengan menuliskan syarat keanggotaan. Dengan menuliskan syarat keanggotaannya, maka kita bisa menuliskan P adalah bilangan bulat antara -3 dan 5. Yang C, dengan notasi pembentuk himpunan, maka P itu adalah himpunan dengan X, sehingga -3 kurang dari X kurang dari 5. X anggota bilangan bulat. Ini cara menyajikan himpunan. Ada 3 cara. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan menuliskan syarat keanggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Banyaknya anggota suatu himpunan. Banyaknya anggota himpunan A itu ditulis N dalam kurung A. Contohnya, A itu adalah nama hari yang diakhiri huruf U. Maka anggota A itu adalah Rabu, Sabtu, Minggu. Banyaknya anggota himpunan A itu ada 3. Berikutnya, himpunan kosong. B adalah himpunan anak kelas 7 SMP yang berumur kurang dari 8 tahun. Adakah anggota P? Tidak ada. Tidak ada anak yang pada saat kelas 7 dia berumur kurang dari 8 tahun. Maka himpunan P disebut himpunan kosong. Q adalah himpunan sapi yang berkaki 2. Adakah anggota Q? Tidak ada anggota Q. Karena Q tidak memiliki anggota, maka Q disebut himpunan kosong. Jadi, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal kosong di sini seperti ini, atau seperti ini simbolnya, angka 0 dicoret. Contoh soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong adalah mana yang merupakan himpunan kosong? Yang mana? Ya, betul. Yang D. Ingat, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Coba kita lihat satu persatu. A, bilangan cacah kurang dari 1. Ini bukan himpunan kosong karena di sini ada anggotanya. Siapa? Bilangan cacah yang kurang dari 1? Ya, betul, 0. Yang B, bilangan prima habis dibagi 2. Bilangan prima yang habis dibagi 2. Anggotanya? Iya, betul, 2. 2 itu bilangan prima dan 2 habis dibagi 2. Berikutnya yang C, bilangan cacah jika dikali dengan 8
menghasilkan 8. Siapa anggotanya? Iya, 1. 1 bilangan caca. 1 dikali 8 itu menghasilkan angka 8. Ini ada anggotanya. Yang D, bilangan prima antara 7 dan 10. Ini tidak ada anggotanya. Sehingga yang termasuk himpunan kosong itu adalah yang D, bilangan prima antara 7 dan 10. Berikutnya, himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Atau disebut juga semesta pembicaraan. Itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Disimbolkan dengan huruf S besar. Contohnya, K adalah himpunan yang anggotanya mobil, sepeda, sepeda motor, bus. Maka S atau semesta pembicaraan itu adalah kendaraan darat. Mobil termasuk kendaraan darat, sepeda juga kendaraan darat, sepeda motor juga termasuk kendaraan darat, dan bus juga termasuk kendaraan darat. Berikutnya diagram Venn. Diagram Venn dari himpunan S, semesta pembicaraannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B itu anggotanya 4, 5, 6. Maka diagram V-nya adalah sebagai berikut. Anggota A, anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan B itu adalah 4, 5, 6. Kemudian angka yang belum ada di anggota A dan di anggota B tetapi merupakan anggota dari semesta, kita tuliskan di luar kurva A dan B, kurva tertutup A dan B, yaitu angka yang belum ada, angka 7, angka 8, dan angka 9. Ini contoh menyajikan diagram Venn. Kemudian bagaimana petunjuk untuk membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta atau S dapat digambarkan sebagai persegi panjang dan ditandai dengan huruf S. S itu artinya himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Yang berikutnya, yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau nokta. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh berikutnya, diketahui S himpunan semesta itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P itu adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, 5. Q adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gambarlah diagram Venn-nya.
Bentuknya diagram V-nya seperti ini. Kita tuliskan anggota P terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini juga termasuk anggota Q. Maka kita menuliskan sisa anggota Q yang lain, yaitu 6, 7, 8. Kemudian anggota di himpunan semesta kita tuliskan di luar kurva tertutup P dan Q, yaitu 1, 0, 9, dan 10. Yang berikutnya, contoh nomor 2. Ini ada diagram Venn, disajikan diagram Venn. Tentukan anggota A, anggota B, dan anggota S atau semesta pembicaraan. Anggota A kita lihat di sini. Untuk anggota A ini hanya angka 2 dan 4. Sedangkan anggota B di sini, anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya dituliskan dari angka yang terkecil. Anggota S, semesta pembicaraan di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh nomor 3. Di sini tentukan anggota P, anggota Q, anggota S, anggota P dan anggota P dan anggota Q, anggota P atau anggota Q, anggota P tetapi bukan anggota Q. Anggota P itu adalah 2, 5, 8. Anggota Q itu adalah 1, 3, 5, 7. Anggota S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Anggota P dan Q itu adalah 5. 5 ini anggota P dan juga anggota Q. Anggota P atau Q itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, 8. Anggota P tetapi bukan anggota Q itu adalah 2 dan 8. Gimana materinya? Mudah bukan? Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.